SLKI. Ini ya, jadi kalau kita bicara di mana posisinya, ya dia di proses keperawatan. Kalau SDKI adalah di diagnosa. Kalau SLKI dan PSIKI di perencanaan. Jadi ketika kita membuat perencanaan itu yang merencanakan luaran atau tujuan, yang merencanakan tindakan. Baru nanti implementasi adalah pelaksanaannya, dan evaluasi adalah yang mengevaluasi dari setelah tadi dilakukan implementasi bagaimana hasilnya. Gitu. Ya, ini definisinya, tidak usah saya bacakan satu-satu, nanti bisa dipelajari. Setidaknya kan paling tidak sudah punya gambaran gitu. Kemudian ini penyusunannya sebagai acuan. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas, dari mana kita tahu bahwa misalnya, oh pasien ini saya berikan terapi relaksasi, gitu ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa terapi relaksasi kita itu efektif? Yaitu dengan melihat luaran, indikator-indikator itu, gitu. Jadi nanti di luaran ini sebenarnya ada skor-skornya, gitu. Kemudian untuk mengukur level keberhasilan dan mutu asuhan keperawatan. Kenapa kok bisa menjadi mutu asuhan keperawatan? Karena dengan adanya indikator-indikator tadi, jadi kita bisa mengetahui, oh bagaimana sih sekarang intervensi yang selama ini kita berikan, oh ternyata masalahnya itu tidak teratasi, gitu. Berarti bisa dikembangkan lagi. Ketika kita memberikan suatu implementasi itu ada addition, deletion, dan modification, gitu ya. Jadi addition itu dari implementasi yang ada, oh tadi terapi relaksasi, oh bisa kita tambahkan apa, gitu ya. Kalau deletion itu bisa kita, oh ini tidak efektif, kita kurangi apa. Kalau modifikasi, oh kita rubah seperti apa. Itu sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ini sistem klasifikasinya, sebenarnya ini adalah referensi dari SLKI, dia mengajunya dari ini, gitu ya. Mungkin yang familiar adalah yang ini, ya, Dungus, gitu ya. Kemudian ini standar asuhannya tadi ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pertama adalah kita mengangkat diagnosa yang dilihat dari tanda gejala faktor risiko, kemudian di perencanaan kita buat luaran di mana di situ ada kriteria hasil. Ya. Kemudian di sini ada PSIKI intervensi di mana di situ ada OTEK. Ya. Jadi intervensinya ada OTEK. Observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian ini selalu berhubungan satu sama lain karena apa? Karena ketika nanti sudah diintervensi luaran, ya kembali lagi bagaimana diagnosanya, gitu ya. Jadi dievaluasi. Kemudian terkait dengan penetapan luaran keperawatan, ya. Jadi ini ada singkatannya adalah SMART, ya. Jadi kita menentukan luaran keperawatan itu adalah kuncinya adalah SMART, gitu ya. Kenapa itu SMART? S yang pertama adalah spesifik, ya. Spesifik itu apa ya? Spesifik itu harus mengukur apa yang diukur. Jangan mengukur berat badan menggunakan alat misalnya meteran, ya, tidak spesifik gitu. Jadi harus spesifik. Jadi mengukur apa yang harus diukur gitu. Kemudian measurable itu apa? Bisa diukur, gitu ya. Jadi kita menentukan luaran itu harus bisa diukur. Nah, tapi jangan khawatir karena ini sebenarnya sudah distandarkan, gitu ya. Jadi di SLKI itu untuk kita menentukan spesifik dan measurable ini sudah terstandar dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada labelnya dan ada indikator yang dia measurable, bisa diukur, gitu ya. Nah, kemudian yang ART-nya attainable, realistic, dan time. Nah, ini dia yang tidak terstandar, maksudnya tidak baku di buku itu disebutkan. Kenapa? Karena ini adalah clinical judgment-nya seorang perawat, gitu ya. Tidak bisa kita misalkan waktu. Jadi kalau attainable itu artinya adalah bisa dicapai. Kalau realistik itu ya realistis, gitu ya. Sesuatu yang realistis. Kemudian time ini adalah keterangan waktu. Jadi misalnya ada dua pasien, keduanya adalah pasien yang punya masalah keperawatan adalah nyeri. Kemudian tidak bisa kita patokkan misalkan dalam waktu 2 jam pasien nyerinya hilang, tidak bisa, ya. Nah, itu tadi dari mana kita menentukan 2 jam, kemudian
apakah harus disamakan semua pasien 2 jam? Ya kan tidak bisa, gitu ya. Nah, di situ kenapa kemudian ini tidak distandarkan di buku bahwa kalau nyeri harus 2 jam selesai, tidak, gitu ya. Jadi itu harus melalui apa? Clinical judgment, critical thinkingnya seorang perawat, gitu. Sama halnya dengan nanti ketika menentukan skornya, gitu. Kemudian ini tadi ya, ini jenis luaran keperawatan ya. Jadi ini yang sedikit berbeda dengan kalau ada di NOC ya. Kalau di sini ada istilahnya yaitu luaran positif dan negatif. Nah, apa sih sebenarnya luaran positif dan negatif? Nah, di sini. Jadi luaran positif itu maknanya adalah yang perlu ditingkatkan. Sedangkan yang negatif itu adalah yang diturunkan. Berarti yang positif ini yang baik, yang baik-baik ini yang jelek-jelek. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya adalah bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan dan sebagainya. Ini perlu ditingkatkan atau diturunkan? Bersihan jalan nafas perlu ditingkatkan. Kalau bersihan jalan nafas diturunkan, salah atau betul? Salah ya. Nah, ini contoh adalah apa? Jenis luaran yang dia positif. Berarti dia semakin meningkat itu semakin baik, gitu ya. Nah, kemudian kebalikannya yang negatif adalah yang diturunkan. Misalnya adalah nyeri. Nyeri kalau semakin meningkat semakin baik atau tidak? Tidak, gitu ya. Nah, ini berarti yang dia jenisnya adalah yang negatif, yang harus diturunkan, gitu. Semakin turun semakin baik. Oke, ini adalah jenis luaran. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah komponen dalam luaran keperawatan. Nah, ini sebenarnya nanti ada di SDKI-nya, ada di contohnya, gitu ya. Yang pertama itu komponennya pasti ada label, gitu ya, label atau judul, gitu ya. Itu label atau judulnya pasti ada judulnya. Nah, ini tadi yang distandarkan, gitu ya. Jadi label itu distandarkan, gitu. Kemudian, nah ini ada yang berbeda. Ada ekspektasi. Ya, jadi di luaran itu selain ada label, kemudian ada ekspektasi. Label itu apa misalnya? Ya, misalnya manajemen nyeri, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ekspektasi itu adalah apa? Penilaian terhadap hasil yang diharapkan meningkat, menurun atau membaik. Nah, jadi ada 3 kategorinya, ya. Kalau di ekspektasi, meningkat, menurun atau membaik. Kalau jenisnya tadi ada 2, positif dan negatif. Tapi kalau ekspektasinya itu ada 3, meningkat, menurun atau membaik. Nah, nanti kita akan jelaskan dengan contoh. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah kriteria hasil, gitu ya. Kriteria hasil adalah karakter pasien yang dapat diamati dan diukur tadi itu ya. Jadi harus spesifik dan measurable. Kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi menggunakan skor 1 sampai dengan 5 atau skor Likert tadi ya. Gitu. Jadi skor 1 sampai dengan 5. Nah, skor ini nanti akan berbeda skornya. Maksudnya bagaimana? Skor 5 di sini nanti akan berbeda tergantung dari ekspektasi gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nanti kira-kira luaran dari indikator saya ini ekspektasinya apa? Apakah meningkat, menurun atau membaik? Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail. Kalau misal yang meningkat adalah bertambah baik dalam ukuran jumlah maupun derajat atau tingkatan. Misalnya di sini tadi ya, bersihan jalan nafas, gitu ya. Bersihan jalan nafas kan semakin meningkat semakin baik, gitu. Nah, ini yang selanjutnya menurun adalah misalnya ansietas, berduka, semakin menurun dia semakin baik, gitu. Kemudian yang berbeda adalah yang membaik, ya, gitu. Kenapa kok ada membaik? Kenapa kok tidak hanya meningkat dan menurun? Misalkan di sini eliminasi fekal. Kalau eliminasi fekal semakin menurun, baik atau jelek? Jelek. Berarti apa? Ya, konstipasi pasiennya ya. Eliminasi fekal menurun, berarti dia konstipasi. Kalau naik diare, ya, berarti tidak bisa ketika ini masuk meningkat atau menurun. Makanya jadi ada ekspektasinya adalah
membaik. Kemudian fungsi seksual, meningkat itu baik atau jelek? Ya, kalau di sini dia dimasukkannya adalah membaik. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitas, mungkin seperti itu ya. Gitu. Kemudian identitas, penampilan peran dan sebagainya. Itu nggih? Gitu. Jadi nanti harus terpatri di mindsetnya sekarang bahwa luaran itu ada 3 ekspektasinya. Meningkat, menurun dan membaik gitu. Kemudian nanti hubungannya bagaimana dengan skornya? Nah, skornya seperti ini. Kalau ekspektasi luarannya indikator, misalnya indikator 1 itu dia meningkat, berarti 5 itu adalah yang meningkat. Jadi ya, kalau ekspektasinya meningkat, berarti skor 5-nya itu adalah skor yang paling baik. Ya, skor 5 itu adalah skor yang paling baik. Berarti kalau dia meningkat, berarti semakin ke arah skor 5. Kalau ekspektasinya menurun, semakin menurun berarti dia semakin ke angka 5. Itu nggih. Nah, ini bedanya di scoringnya. Kemudian kalau membaik, semakin membaik berarti di skor 5. Intinya yang harus diingat adalah ekspektasinya apa, kemudian pasti skornya itu angka 5 adalah yang paling baik atau yang ingin dicapai atau yang menjadi target. Gitu nggih. Itu. Jadi nanti jangan bingung ketika, loh, kok yang ini pakai 5-nya indikator pertama 5 itu meningkat, terus yang indikator kedua kok 5-nya kok menurun. Nah, berarti kan ini beda ekspektasi, gitu nggih. Jadi jangan bingung gitu. Kemudian nah ini contoh penerapannya gitu ya. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama, nah ini apa? Titik-titik ini diisi apa? Ya, diisi waktu. Nah, kenapa kok tadi tidak dituliskan langsung berapa? Karena ini sesuai clinical judgment tadi, gitu ya. Kalau di sini kan ditulis label ya, karena sudah baku. Ekspektasi kan tadi sudah baku. Gitu. Tapi kalau waktu ya tidak bisa kita bakukan, gitu ya. Melihat kondisi pasiennya. Selama titik-titik-titik, maka label ekspektasi dengan kriteria hasil, kriteria 1, 2, 3. Nah, ini penulisannya seperti ini. Kita lihat di contoh, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat. Ya, berarti labelnya mana? Bersihan jalan nafas. Ekspektasinya mana? Meningkat, gitu ya. Dengan kriteria hasil, nah ini juga yang harus diperhatikan. Ini adalah indikatornya. Nah ini, ya. Tapi ini setiap indikator ini juga punya ekspektasi. Gitu ya. Ini tadi yang harus ada skornya. Jadi setiap titik-titik ini, batuk, produksi, mengi, frekuensi ini harus ada skornya. Nah, skornya itu yang mana dari yang 3 tadi? Dari yang 3 ini kita milih mana? Ya pasti akan berbeda-beda. Gitu ya. Disesuaikan dengan ekspektasinya. Misalnya batuk efektif meningkat, berarti ini adalah ekspektasi meningkat. Di mana angka 5 berarti yang paling bagus. Gitu ya. Berarti misalnya, oh pasien saya sekarang ada di skor 2, berarti target saya adalah 4 misalnya. Gitu ya. Itu. Berarti dia semakin besar angkanya semakin baik. Nah, ini berarti produksi sputum menurun. Ya, ekspektasinya kenapa menurun? Kalau sputumnya semakin banyak kan berarti jelek, ya. Berarti ekspektasinya harus yang menurun gitu. Berarti skor 5 adalah skor yang paling baik, yaitu menurun. Kemudian ini menurun, frekuensi dan sebagainya, membaik gitu. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Contoh untuk skornya. Jadi menulis skornya. Kemudian ini adalah tampilan di buku SLKI-nya gitu ya. Hampir mirip seperti SDKI ya. Pasti ada labelnya, ada kodenya, ada definisinya, ada ekspektasi, kriteria hasil, dan ini adalah indikator. Itu nggih, indikator. Nah, di sini kan kalau kita lihat berbeda ya. Batuk efektif. Nah, ini dia ekspektasinya adalah meningkat. Kemudian yang beberapa ini adalah menurun. Frekuensi nafas adalah membaik, ya. Kalau frekuensi nafasnya tinggi apa? Meningkat. Ya, takipnu, ya. Kalau menurun ya, tuh. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah
tautan SDKI dan SLKI. Nah, apa ini tautan atau istilahnya disebut linkage gitu ya. Jadi di linkage atau tautan ini, jadi di buku SLKI itu ada tautan ya, ada tautan. Itu maksudnya apa? Jadi misalnya tadi ya, ada ansietas diagnosa keperawatannya. Nah, di situ akan muncul apa? Akan muncul luaran yang utama dan tambahan gitu. Jadi apa maksudnya? Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kalau kita buka di linkage itu pasti muncul seperti ini. Ada luaran utama dan luaran tambahan. Nah, artinya ini apa? Ini artinya adalah luaran utama ini adalah apa? Ini adalah luaran yang paling sering digunakan, gitu ya. Tentunya ini menentukannya juga sudah melalui research, gitu ya. Tidak kemudian dimasuk-masukkan dengan sembarangan seperti itu, ini ya. Nah, ini jadi ini adalah ketika mengangkat diagnosa ini, maka luaran utama yang paling sering dipakai adalah yang ini, gitu ya. Kemudian luaran tambahan adalah luaran yang selain ini yang juga dipakai, gitu ya. Mudah atau enggak kalau ada ini tautan? Mudah ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini tidak boleh menjadi kemudian dasar utama, gitu ya. Oh, pasien saya 1, 2, 3, ada 5 pasien, semuanya kemudian masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya sudah, semuanya saya kasih luaran bersihan jalan nafas. Ya tidak bisa, gitu ya. Harus apa? Harus sesuai dengan clinical judgment-nya dulu, gitu ya. Belum tentu semuanya itu masalahnya adalah sesuai indikator itu di pasien kita, gitu ya. Mentang-mentang masalah keperawatannya sama, kemudian kita ngambil luarannya semuanya disamakan, gitu ya. Nah, jadi tautan ini hanya memudahkan saja, gitu ya. Bukan kemudian menjadi pedoman bahwa misalnya kalau diagnosa ini, oh berarti luarannya saya harus ini. Tidak, gitu ya. Jadi tetap yang menjadi patokan utamanya adalah clinical judgment-nya seorang perawat. Kemudian ini contohnya lagi adalah defisit nutrisi. Luaran utamanya yang sering digunakan adalah status nutrisi, gitu. Kemudian ini adalah tadi ya yang sudah disebutkan. Sebenarnya ini juga masih dalam proses pengembangan untuk 3S ini, gitu. Jadi harapannya nanti bisa terus berkembang dan bisa menjadi lebih sempurna lagi. Ya, itu saja dari saya.